Tegalrejo, Ibu Yulaika SPD, dan juga Bapak dan Ibu Guru SDN 2 Tegalrejo yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang pada hari ini telah melimpahkan segala rahmat hidayahnya bagi kita, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Tidak lupa selawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita buat usahanya di yaumul kiamat nanti. Bapak dan Ibu, mohon izin hari ini saya sebagai moderator akan membawakan susunan acara, yaitu satu pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi dari Ibu Farida Setianingrum dengan materi diseminasi budaya positif atau disiplin positif. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab, yang keempat adalah penutup. Mengikuti acara yang pertama yaitu acara pembukaan. Mari kita bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi dari Bu Ida. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya di sini akan menyampaikan mengenai budaya positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, coba sekarang Bapak Ibu melakukan kegiatan cobalah buka. Silakan kedua tangan Bapak Ibu persiapkan. Kepalkan tangan Anda, Bapak Ibu, salah satu umpamanya Bapak Ibu itu mengepalkan tangan Bapak Ibu sebelah kanan. Bayangkan di tangan Bapak Ibu itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalanya. Bayangkan saja apapun itu simpan di dalam kepala tangan kanan Bapak Ibu. Jaga kepalan itu, apapun yang ada di kepalan Bapak itu dijaga sekuat-kuatnya. Kemudian teman sebelahnya silahkan mencoba untuk membuka kepalan tangan milik temannya. Silahkan coba buka kepalan tangan milik temannya. Silahkan teman yang mau mencoba membuka merayu temannya. Yang merayu temannya. Ayolah buka.
Jadi di dalam diri kita. Oke. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universalnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi tugas kita adalah memotivasi anak itu yang keluar adalah dari dalam diri anak, intrinsik, bukan ekstrinsik. Lanjut. Oke. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan di sini mengacu pada prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang dinamakan sebagai nilai kebajikan atau virtus yang universal. Nilai kebajikan universal sendiri yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai kebajikan itu kita yang membuat, adalah kesepakatan bersama, bukan penetapan yang dari awal sudah ada, gitu ya. Contohnya nilai kebajikan universal yaitu profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, kita lanjut ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, ini materi yang akan kita ulas lebih banyak lagi ya Bapak Ibu. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Dian Gosen, 3 motivasi itu yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah mendapat reward atau penghargaan. Dan yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kira-kira anak-anak kita saat ini motivasinya itu lebih menonjol kemana? Apakah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau kata lainnya reward, atau menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri? Ya, seperti kita saja ya, kita juga kadang belum bisa sesempurna yang dikatakan di teori ya Bapak Ibu. Ya, menurut Dian Gosen itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Kebanyakan siswa kita itu lebih ke menghindari hukuman dan reward. Jadi mereka itu mau maju jika ada rewardnya. Mereka itu mau maju jika mereka takut akan ada hukuman. Ayo anak-anak, sekarang siapa yang mau maju? Nanti kalau mau maju, Bu Guru kasih hadiah. Nah, apakah reward itu bagus buat anak didik kita? Apakah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu bagus untuk anak didik kita? Nah, coba dilanjutkan. Nah, nanti kita akan temukan apakah bagus, apakah baik motivasi menghindari ketidaknyamanan dan mendapat imbalan ini untuk anak didik kita. Oke, lanjut. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi
Jangan menanamkan motivasi ke anak didik kita itu menjadi apa? Yang tadi pertama, takut karena ada hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan reward. Tapi tanamkan motivasi kepada peserta didik, kepada anak-anak kita, itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut. Nah, di sini ada hukuman versus konsekuensi. Apakah Bapak Ibu guru semua sudah tahu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi? Ya, coba kita cek. Hukuman adalah suatu yang menyakitkan dan bersifat mendadak. Sedangkan konsekuensi adalah yang disepakati bersama, pelanggar merasa tidak nyaman untuk sementara. Jadi di sini ada hukuman dan konsekuensi. Kadang kita masih salah mengartikan. Hukuman di sini contohnya, Eko datang terlambat ke sekolah. Pak Hasan marah dan menyuruh Eko berlari keliling lapangan 10 kali. Jadi ini adalah contoh hukuman. Hukuman itu sifatnya menyakitkan dan mendadak. Misalnya ada salah satu siswa kita tidak membuang sampah pada tempatnya, terus Pak Guru memberi hukuman, disuruh apa? Mencabut rumput. Nah, jadi hukuman itu adalah yang sifatnya menyakitkan. Kemudian konsekuensi, contohnya adalah Sita mencoret-coret buku milik Tina. Burani meminta Sita untuk membersihkan coretan pada buku Tina. Konsekuensi itu adalah kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Lanjut. Nah, kemudian sekarang tadi yang tadi hukuman versus konsekuensi, sekarang konsekuensi dengan restitusi. Apakah Bapak Ibu tahu restitusi itu apa? Belum. Saya juga tadinya belum tahu apa itu restitusi. Baru mengenal ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi restitusi itu adalah gagasan pelanggar, menuntun siswa untuk menemukan solusi atas masalah yang terjadi. Jadi nanti di restitusi ini ada yang namanya segitiga restitusi, yang mana dalam segitiga restitusi itu terdapat ada banyak tahapan dalam mengendalikan siswa yang bermasalah. Konsekuensi yang diberikan bukan gagasan pelanggar. Kesepakatan yang dihasilkan adalah ide dari guru. Contohnya, Mira menghilangkan buku yang dipinjam dari perpustakaan. Maka sesuai kesepakatan, Mira mengganti buku yang hilang tersebut. Sedangkan restitusi, contohnya, Dina terlambat mengembalikan buku perpustakaan. Bu Ani mengajak Dina berdialog restitusi. Dina, apa kamu bersedia menyelesaikan masalah ini? Coba kamu pikirkan cara menyelesaikannya. Nah, jadi lebih ke hati kalau menggunakan restitusi ini. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Selain restitusi, ada yang namanya juga keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti akan dibuat bersama-sama. Jika keyakinan kelas berarti kita membuat keyakinan itu bersama dengan anak-anak. Seperti
kemudian mendengarkan Bu Guru. Ini termasuk ke dalam menghormati. Tidak bergurau di dalam kelas termasuk dalam menghargai. Tidak bertengkar adalah juga termasuk dalam menghargai. Tapi Bapak Ibu, di sini ini masih ada kata tidak, kata tidak. Apakah tidak ini sudah termasuk dalam kalimat positif? Belum. Ya, kita bisa lanjut. Nah, jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, sebelum kita menempelkan keyakinan kelas, kalimat yang negatif tadi kita hilangkan. Misalnya tadi tidak makan dan minum di dalam kelas. Berarti kita buat kalimat positif. Makan dan minum di saat istirahat. Seperti itu contohnya. Nah, ini keyakinan kelas 4 yang sudah dibuat. Jadi keyakinan itu bersifat abstrak dan kalimatnya itu juga sedikit biar anak-anak itu mudah mengingat. Seperti ini tadi kebersihan, tanggung jawab, selalu bersikap positif, saling membantu, menghormati sesama dan menghargai sesama. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser. Ada pertama, bertahan hidup, merasa diterima atau cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Bertahan hidup di sini adalah bersifat sosiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis dan merasa aman. Ini termasuk ke dalam bertahan hidup. Kasih sayang. Semua manusia saya yakin, saya rasa juga membutuhkan kasih sayang. Nah, kasih sayang ini adalah kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Guru haruslah mampu menerima murid apa adanya, sesuai kodratnya masing-masing. Setiap murid itu juga mempunyai keunikan, tidak bisa disamaratakan, ya Bapak Ibu. Misalnya kalau ada siswa A itu ya gambleng, siswa B itu usil, manja. Nah, kita itu perlu kasih sayang. Diluluhkan dengan kasih sayang kita. Nah, setiap anak itu mempunyai keunikan dan kelebihan maupun kekurangan masing-masing. Kekurangan kasih sayang tadi ya. Terus kebebasan, murid di sini diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang telah diambil. Mencoba hal baru, menyuarakan pendapat dengan percaya diri. Kesenangan, jangan menyepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di dalam kelas. Memasukkan kegiatan yang menyenangkan di dalam kelas. Jadi dalam kesenangan ini kita tidak boleh egois, memikirkan diri sendiri. Penguasaan, kebutuhan merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, memiliki rasa harga diri, tidak merasa dikontrol. Jadi anak-anak itu juga memiliki kekuasaan di dalam kelas itu. Okay? Bukan robot yang dijadikan mainan oleh Bapak Ibu guru. Nah, coba kita lihat contoh kasus di sini. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Nah, ini siapa guru yang dibenci sama muridnya? Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini?
masalah. Yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. 5 posisi kontrol ini kita gunakan ketika anak sedang ada masalah. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi dalam menyelesaikan masalah-masalah anak, misalnya ada anak yang berkelahi, ada anak yang terlambat, ada anak yang sering nangis seperti Mas Rika itu kelas 1. Kita sebagai Bapak Ibu guru juga harus mempunyai 5 posisi kontrol ini. Nah, kita lihat contoh video berikut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, Bapak Ibu, kira-kira dari video tadi, apakah sudah tepat penanganan guru dalam menangani kasus anak yang terlambat seperti tadi? Belum. Itu sifatnya bagaimana? Hukuman. Iya, hukuman. Ya, ini guru tadi adalah sebagai penghukum. Oke. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari, menunjuk-nunjuk atau menghardik. Seperti tadi gini-gini itu ya, membentak-bentak. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Sambil tangannya menunjuk-nunjuk. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, dari posisi kontrol penghukum ini, kemungkinan murid akan marah dan merasa dendam kepada guru, atau bahkan murid ini bisa lebih agresif kepada guru. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut juga akan mencoret-coret buku atau meja tulisnya, marah kesal. Saya benci sama guru itu, saya sebel. Nah, pada saat itu juga emosi anak akan memuncak. Nah, lebih buruknya lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraannya dengan paku. Jadi ini kalau di SMP, SMK ya. SD bisa. SD bisa. Ya, betul. Coba, ini video kedua. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi,
Dari video kedua ini, kira-kira posisi kontrol apa yang dimiliki oleh ibu guru? Membuat merasa bersalah. Ada lagi yang lain? Ada 5. Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, terus ada apa namanya? Sebagai manajer, ada pemantau, membuat bersalah. Kira-kira sebagai apa? Pembuat rasa bersalah. Coba kita buktikan. Ya, membuat merasa bersalah. Dibuktikan dengan apa bisa dikatakan sebagai kontrol pembuat merasa bersalah? Nada suara memelas. Iya. Nada suara memelas, halus atau sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak. Naren, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa kok senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, seperti itu. Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Dengan dibuktikan, murid akan meminta maaf. Jadi, murid akan merasa bersalah, merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih membahayakan daripada sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid dan menahan perasaan. Lanjut. Yang ketiga, videonya bisa diplay? Termasuk
video tadi itu adalah contoh dari kontrol pemantau. Hasilnya bagaimana? Murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Nah, di sini guru juga harus mantau murid pada saat mengerjakan tugas. Bukan pas dikasih tugas, kita juga meninggalkan murid. Terakhir ini video yang kelima. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya. Dari video kelima ini posisi kontrol apa? Manajer. Manajer ini adalah sebagai pemimpin ya yang mengelola nantinya. Lanjut hasil. Nah, pada posisi manajer, guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendagurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu yang perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Nah, tentu didampingi oleh bimbingan guru. Lanjut. Nah, ini ada segitiga restitusi. Langkah segitiga restitusi ini ada 3. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Di sini guru berperan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Seperti contoh, ajukan pertanyaannya dalam membuat kesalahan adalah suatu yang wajar. Manusia
keyakinan, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada perilaku ini, setelah tervalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Lanjut. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Lain yang tadi. Nah, lanjut. Nah, dari video tadi, guru harus melakukan, harusnya dalam menyikapinya dengan 3 cara tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dimulai dari apa lagi coba? Nah, Lambat sebelum ya, ini contoh dari menstabilkan identitas. Jadi anak kita panggil di dalam kantor atau ruang guru yang sifatnya pribadi, jangan di depan anak-anak. Jadi dipanggil dulu, ditanyakan kenapa, alasannya apa kok bisa datangnya terlambat. Kita pakai suara hati, dari hati. Coba yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah, contoh dari validasi tindakan yang salah itu tadi memvalidasi kenapa tadi alasannya anak itu terlambat. Katanya tadi tidur
peraturan dan keyakinan kelas itu, Bu? Ya, peraturan dengan keyakinan seperti tadi sudah saya jelaskan. Jika peraturan itu sudah ada, ya, bukan kita yang membuat. Jadi sudah ada peraturan seperti undang-undang. Kalau keyakinan itu adalah kita yang membuat kesepakatan kelas. Kita dengan siswa berkolaborasi membuat keyakinan itu bersama-sama. Jadi antara guru dan siswa itu adalah sepakat, dibuat bersama-sama. Mana hal yang perlu dibuat, mana yang tidak, mana yang memberatkan itu perlu kita dilakukan. Seperti itu. Paham Pak Tapi Andi? itu dimusyawarahkan di kelas, kesepakatan anak-anak bagaimana, kemudian dituliskan menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas. Betul. Jadi anak bersama guru berkolaborasi, diskusi bersama-sama, membuat keyakinan-keyakinan tersebut, peraturan-peraturan ya, pertama itu peraturan dulu yang dibuat, misalnya tidak buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Nanti setelah itu kita masukkan itu masuk ke mana? Seperti tadi kebersihan, menghormati, menghargai, seperti itu. Jika sudah kita kelompokkan lagi, kita review ulang, kita buat menjadi keyakinan kelas. Gitu. Sudah paham Andi? Pak, terima kasih, Ya. sangat jelas. Terima kasih. Ada lagi? Bu Nina, Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Ya, seperti tadi kita membuat keyakinan kelas itu berdiskusi dengan anak siswa. Iya, dengan siswa. Kita buat bersama-sama supaya anak itu tidak ada yang terbebani. Mereka itu merasa ini loh kita yang buat. Berarti kalau merasa anak yang buat, pasti nanti juga anak itu akan merasa memiliki gitu. Tanggung jawabnya. Iya, tanggung jawab. Jadi pertama kita diskusi dengan anak, yang kedua setelah berdiskusi kita kumpulkan bukti-bukti. Anak itu menulis apa? Kita tampung semua. Setelah anak yang dituliskan kita tampung, kita review. Kita masukkan ke kelompok-kelompok. Ini termasuk ke apa? Menghargai, menghormati, termasuk kedisiplinan, apa itu kebersihan, tanggung jawab, seperti itu. Setelah selesai, sebelum ke situ nanti kalimat-kalimat negatif yang seperti contohnya tidak buang sampah sembarangan. Nah itu kita ubah menjadi kalimat positif dulu. Buang sampah pada tempatnya. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin jangan menggunakan kata negatif. Nah, setelah selesai kita kelompokkan, review ulang. Setelah jadi seperti tadi kita tempelkan di kertas lano atau di kertas marmer, itu ditempelkan, kita hias-hiasi, tempelkan di tembok supaya anak-anak itu ingat, ini loh kita yang menulis, ini loh kita yang membuat kesepakatan. Jadi kalau anak-anak yang membuat sendiri ya, anak harus bertanggung jawab. Gitu. Sudah paham? Paham. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Monggo Bu Yul. Apa perbedaan yang menonjol antara hubungan dengan konsekuensinya? Perbedaan yang menonjol antara hukuman dengan konsekuensinya adalah yang bisa membantu menjawab dari tayangan tadi presentasi saya. Hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya di mana? Kalau hukuman itu diberikan oleh guru langsung kepada anak. Ya. Kalau konsekuensi itu aturan yang dibuat secara bersama dan harus dilaksanakan bagi anak yang melanggar. Ya. Betul ya? Jadi saya lengkapi. Kalau tadi apa namanya? Hukuman. Hukuman itu lebih bersifat menyakitkan. Ya kan? Anak itu merasa sakit. Seperti tadi datang terlambat disuruh lari keliling lapangan. Anak merasa sakit hati. Ya kan? Dan sifatnya juga dadakan. Itu namanya hukuman. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi.
Terima kasih atas waktunya dari Bu. Tugas yang UFD sangat jelas sekali nih, Bapak dan Ibu. Mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung japri langsung dengan Ibu Farida. Terima kasih. Luar biasa Pak Ibu. Waalaikumsalam.